Iya pemirsa, kembali lagi di Haba Rinong bersama saya Agustia dan juga ketika adik-adik kita yang hebat. Ya, saya kembali lagi ke Bayu. Tadi kita sempat membahas apa-apa saja tugas pokok, kemudian tugas kalian yang pastinya ya melihat adanya kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak. Itu seperti apa? Sebenarnya sih kalau untuk tugas pelopor dan pelapor ataupun forum anak sendiri lebih ke pencegahan ya, lebih ke pencegahan. Nah jadi nanti mungkin bakalan dijelaskan teman-teman bagaimana substansi dari pelopor maupun pelapor sendiri. Nah cuman kalau untuk tugas jelasnya itu kita lebih memberikan sosialisasi, memberikan inovasi-inovasi, memberikan kegiatan-kegiatan yang bentuknya apa sih, kreatif dan mudah disenangi oleh anak-anak zaman now seperti saat ini. Jadi kan kalau untuk gimana sih memberikan pengajaran untuk anak-anak zaman lama sama zaman sekarang itu kan sangat berbeda. Kalau anak zaman sekarang kan sukanya dengan main kayak dengan sesuatu yang apa sih, misalnya virtualisasi menggunakan teknologi. Anak-anak zaman sekarang tuh sukanya yang kayak gitu. Kalau Bayu anak sekarang apa zaman dulu nih? Kalau Bayu apa ya? Nah, kemudian kalau untuk kita sendiri ya itu seperti itu, kita mengkampanyekan melalui sosial media, kita genjor-genjoran keliling-keliling kampung untuk mensosialisasikan bahwasanya anak itu harus dijaga loh kayak gitu. Anak itu karena anak itu emas, istilahnya kan dia akan menjadi emas apabila kok kita udah gali dia dari dalam tanah. Kalau misalnya kita nggak gali dia dari dalam tanah, dia nggak akan kelihatan bahwasanya dia tuh emas kayak gitu. Nah seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya sifatnya perpanjangan tangan, bisa juga sebagai pelaporan. Tapi bentuknya bukan berarti kita yang mengurusi kasusnya. Kita misalnya kan kadang ada anak yang tipenya itu tidak mau terbuka kepada orang dewasa. Dia lebih suka terbuka dengan orang yang seusianya dia. Nah kemudian ketika misalnya si anak ini mau terbuka dengan anak yang seusianya dia, jadi itu akan mempermudah pemerintah, mempermudah juga lembaga kepolisian untuk mendapatkan satu informasi dari si anak ini kayak gitu. Nah jadi itulah peran kita. Kita bisa menjembatani seperti kata Fayat tadi, apa yang disampaikan anak, kemudian kita sampaikan kepada pemangku kebijakan ataupun kepada kepolisian dan lain sebagainya. Menurut Bayu untuk ini kan juga menikah di usia dini juga menjadi perhatian dari Fatarnya sendiri ya. Menurut Bayu sendiri nanti mungkin juga Fayat ataupun Rifka ya bisa menyambung ataupun membantu. Umur ataupun usia anak-anak yang menikah yang idealnya remaja ini umur berapa nih Bayu? Jadi sebelumnya Bayu mau nyampein dulu perihal undang-undang pernikahan kita di Indonesia. Kita menyebutkan bahwasanya yang usia anak itu dari 0 sampai 18 tahun termasuk yang di dalam kandungan. Nah, cuman undang-undang pernikahan kita menyebutkan bahwasanya anak yang berusia 16 tahun boleh menikah dengan syarat izin orang tua. Nah, konteksnya kan kita nggak tahu nih, apakah dia yang ingin menikah kemudian izin orang tua atau orang tuanya yang memaksa dia untuk nikah, ya kan? Jadi kita nggak tahu, nggak paham. Nah, kalau misalnya itulah yang menjadi polemik kita pada hari ini. Faktanya adalah kita bukan melarang bahwasanya menikah di usia muda itu tidak boleh. Buktinya di agama diperbolehkan. Cuma konteksnya tujuan menikah ini untuk apa? Kayak gitu. Kalau untuk cuma menutup aib, sepertinya itu udah menyalahgunakan korelasi yang ada seperti itu. Tapi kalau misalnya memang untuk menikah muda, untuk menjauhkan dari hal-hal yang bersifat zina dan lain sebagainya, oke. Tapi apakah sudah siap dari segala hal? Finansialnya bagaimana? Kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara ke arah sana, kalau misalnya kita mau merujuk kepada apa sih sarannya pemerintah dan dunia kedokteran ya, kalau untuk perempuan 21 tahun, untuk laki-laki 25 tahun. Kenapa? Karena di saat itulah usia kematangannya sudah bagus kayak gitu idealnya. Oke, terima kasih untuk Bayu. Saya ke Rifka deh. Masih juga tentang pelopor dan juga pelapor. Sebenarnya di launching tadi juga Bayu sudah menjelaskan tujuan khususnya gerakan 2P ini apa sih, Rifka? Sebenarnya itu merujuk pada Konvensi Hak Anak. Nah, pemerintah itu wajib memberitahu kepada Konvensi Hak Anak kepada orang dewasa dan anak-anak. Untuk gerakan pelopor dan pelopor itu sebenarnya untuk dapat menjadi contoh yang baik kepada anak-anak tentang Konvensi Hak Anak
dan dapat diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk forum anak sendiri, tujuan pelapor dan pelopor itu supaya dapat memberi dampak hal positif kepada anak-anak akan kegiatan-kegiatan yang dapat mengisi waktu luang mereka seperti 4 tadi, yaitu lingkungan, kesehatan, pernikahan usia anak, share yang baik, dan merokok kayak gitu. Jadi kan isu itu udah menyebar tuh di seluruh Indonesia. Jadi tugas forum anak bisa menjadi pelopor dan pelopor kepada seluruh anak di provinsi atau enggak seluruh anak di Indonesia seperti itu. Oke, tadi saya mendengar bahwasanya Rifka menjelaskan ada hak-hak anak yang harus dipenuhi. Dari Fatarnya sendiri ada nggak sih penentuan, kemudian apa ya istilahnya? Seperti apa sih hak-hak anak misalkan? Sebenarnya hak anak itu ada 31 hak anak, tapi untuk di forum anak itu ada 4 yang menjadi hal besarnya: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi, dan hak perlindungan. Gitu. Nah, jadi hak hidup, anak itu berhak hidup, dan hak tumbuh kembang, anak itu berhak tumbuh kembang menjadi contohnya dia sekolah gitu. Dia kan bertumbuh dan berkembang. Dengan dia bersekolah kan dia dapat berkembang menjadi lebih baik, tahu ini tahu itu. Nah, untuk hak partisipasi, untuk hak perlindungan yang ketiga itu, anak itu wajib dilindungi dari kekerasan, narkoba, isu-isu sara, itu kan anak wajib dilindungi. Nah, untuk yang terakhir itu hak partisipasi, anak itu wajib berpartisipasi dalam semua hal. Contohnya seperti ini, pemerintah mau buat sekolah ramah anak, tapi kalau misalnya anak nggak dilibatin sama aja kan masih pakai pendapatnya pemerintah, tapi anak-anak sendiri nggak dilibatin, nggak ditanya pendapat anak-anak gimana sih cara contoh sekolah anak yang sekolah ramah anak kayak gitu. Tapi sampai saat ini masih sangat kita lihat kalau pemerintah membuat kegiatan yang merujuk pada anak, tapi anak sendiri tidak ada dilibatin seperti itu. Jadi masih memakai pendapat daripada orang-orang besar. Nah, harusnya seperti apa mengikut sertakan anak-anak dalam sebuah forum ini, harusnya seperti apa? Nah, contohnya seperti kemarin, alhamdulillah sekali kami dari forum anak itu dapat berlibat dalam kegiatan musrembang, musyawarah rencana pembangunan. Dan di situ kan ada contoh isu yang kemarin diangkat dari forum anak itu, pencatatan akte kelahiran. Contohnya kita lihat di Aceh ini pemerataannya belum sempurna. Jadi peran pemerintah kepada anak-anak itu jangan hanya fokus kepada pendapat orang-orang besar, tapi pendapat anak-anak tidak diutamakan. Misalnya kayak gini, contoh pembangunan tadi kayak dibilang kota layak anak, kayak gitu. Sebenarnya kota layak anak itu bagaimana sih seharusnya lingkungan yang cocok bagi anak-anak kayak gitu. Misalnya rokok tidak penyebaran rokok tidak di mana-mana, sampah tidak terbuang seperti yang kita lihat kayak gitu. Gitu. Terus ya kalau pemerintah membuat sebuah rencana yang merujuk pada anak-anak, sebaiknya pemerintah juga mendengar pendapat dan apresiasi anak-anak. Nah, oke. Bisa diambil kesimpulan bahwasanya anak-anak ini harus dilibatkan dalam segala hal, dalam sebuah forum, diskusi, kemudian rapat juga. Jadi dengan tujuan bisa menyuarakan hak-hak dari anaknya sendiri, dan mungkin bisa juga mendengarkan harapan apa yang harusnya diharapkan oleh anak-anaknya sendiri. Apalagi ya. Kan kami generasi milenial gitu Milenial. kan. Apalagi Indonesia kan bentar lagi 2030 bakal hadapi bonus demografi, yang mana bonus demografi itu rataan usianya itu usia produktif, yang kemungkinan kan kami adalah calon-calon bonus demografi. Jadi pemerintah harus menyeimbangi lah seperti itu. Sepertinya kita sudah harus pensiun nih. Oke, terima kasih Rifka. Saya ke Fayat lagi. Kita bisa melihat bentuk konkretnya seperti apa sih dengan adanya aksi 2P ini? Kalau misalnya di Fatar tuh kami kan selalu mengkampanyekan yang 2P ini. Kalau misalnya langkah-langkah konkret, langkah-langkah simpel yang bisa dilakukan oleh semua anak. Kalau misalnya yang pelopor tuh misalnya kayak ini, ke sekolah bawa bekal. Jadi jajannya jangan yang ada zat-zat aditifnya. Kalau misalnya istilah zamannya itu micin, Generasi micin. Lalu bawa minum kan untuk menghindari sampah plastik. Lalu ada juga
bisa juga misalnya jangan buang sampah sembarangan, cuci tangan sebelum makan. Jadi ada juga satu isu yang tengah hangat-hangatnya itu buang air besar sembarangan. Jadi itu di Aceh sendiri masih banyak, dan itu menjadi tugas Fatar sendiri untuk mengkampanyekan masih ada tempat lain, misalnya di masjid. Kan kita daerah Serambi Mekah, masjid di mana-mana. Kenapa masih buang air besar sembarangan? Kenapa nggak di masjid? Kenapa nggak di tempat-tempat khusus lainnya? Lalu selain itu juga sebagai pelopor, langkah-langkah konkretnya juga bisa seperti misalnya bilang ke kawannya ngerokok, bilang ke kawan jangan ngerokok gitu kan. Itu misalnya kita memberikan himbauan-himbauan, tapi jangan juga terlalu monoton, jangan juga terlalu memaksa kehendak. Kalau misalnya kawannya nggak mau, terserah, yang penting kita telah ingatkan. Jadi kalau misalnya, lalu selanjutnya yang pelapor. Kalau pelapor sendiri lebih kepada, kan pelapor, pengertian pelapor itu misalnya ada seseorang, dia melihat atau mendengar atau merasakan suatu tindakan yang mungkin aneh, nggak sering lihat, misal kekerasan, baik yang dia alami maupun orang-orang di sekitar dia alami. Jadi tugas pelapor ini sebenarnya kalau misalnya dia lihat kayak itu, dia alami kayak gitu, dia bisa lapor ke polisi, bisa lapor ke pihak yang berwenang seperti P2 TP2A, DP3A. Lalu juga langkah-langkah konkret bagi pelapor, seperti halnya kalau pelapor, ya ini misalnya dia punya sosial media, lalu sosial medianya itu followersnya udah banyak kali misalnya, macam di Instagram. Jadi kalau misalnya sia-sia aja dia punya Instagram, udah famous, tapi nggak men-share hal-hal yang baik. Untuk apa Instagram? Kayak gitu kan. Jadi dengan ada Instagram yang dia punya, dia bisa share yang baik, dia bisa himbau kepada kawan-kawannya. Misalnya bilang, dia nggak merokok, kenapa kalian merokok? Habis itu dia mencontohkan misalnya, dia pergi ke ngaji, kenapa kalian nggak ngaji? Jadi hal-hal simple tapi dampaknya besar. Luar biasa sekali ya, memang kalau anak-anak seusia Fayat, Rifka dan juga Bayu, ini generasi milenial katanya ya. Tapi cara berkampanye dengan mereka dengan cara yang paling termudah, misalkan mengajak teman-teman yang lain untuk tidak membuang sampah sembarangan misalkan. Kemudian mengurangi penggunaan lunchbox, penggunaan plastik, plastik. Nah, kemudian seperti tadi buang air sembarangan. Mungkin juga pemerintah bisa memberikan fasilitas yang baik juga, seperti toilet yang bersih mungkin ya, kemudian air yang juga bersih. Jadi adik-adik di Banda Aceh juga, di seluruh Aceh juga bisa menggunakan fasilitas yang diberikan dengan baik pula. Nah, kemudian penggunaan internet juga ya, untuk apa kalau followernya banyak tapi tidak bisa memberikan share-share hal yang terbaik, misalkan seperti hadis, kemudian seperti banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa di-share sih, nggak cuman goyang-goyang TikTok. Oke, terima kasih untuk Fayat. Ini inovasi apa sih yang dilakukan Fatar sebagai pelopor dan pelapor yang berbentuk wadah partisipasi anak? Fayat dulu deh lagi. Inovasi, ya. Kalau misalnya Fatar sendiri, kami itu kan kalau misalnya baru-baru ini ada namanya kegiatannya Gadget Free Day. Gadget Free Day. Jadi Gadget Free Day ini kami lakuin itu di Car Free Day di Simpang 5. Jadi di situ kami kampanye, kami teriak-teriak, kami juga mengkampanyekan permainan tradisional. Jadi orang di situ ikut Car Free Day, mereka senam, tapi setelah itu main gadget kembali. Jadi kalau misalnya kami pergi ke situ, kami bilang simpan dulu gadgetnya. Kami juga mencontohkan hal yang baik, kami tidak memainkan gadget. Jadi kami keluarkan permainan tradisional, hayak grup, selop kaye, talo yeye. Jadi permainan-permainan anak-anak zaman dahulu kami bawa kembali, kita main-main. Ternyata partisipan yang ikut berpartisipasi juga lumayan ramai. Mereka senang dengan hadirnya kami. Lalu mungkin hal-hal seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Bayu? Inovasi yang sudah dilakukan oleh Fatarnya sendiri? Kalau untuk sampai saat ini banyak sih ya. Seperti yang kata Fayat, memang salah satu program unggulan kita itu adalah permainan tradisional. Nah, itu adalah satu keunggulan kita dibandingkan daerah-daerah lain, provinsi-provinsi lain. Nah, kemudian inovasi lainnya itu kita punya ada namanya robot zaman now.
Apa itu? Jadi namanya itu Hatameda. Hatameda itu sesuai dengan tagline-nya kita, yaitu Hak Ane Tak Peduli Menuju Aceh yang Madani. Hatameda. Hatameda. Ala-ala Jepang gitu ya? Ala Jepang sih sebenarnya, cuman kalau misalnya kita lihat sih enggak, itu tradisional. Nah, jadi kita menggunakan barang-barang bekas, dari kardus bekas, kita menggunakan dari sampah-sampah bekas. Kemudian kita buat satu model robot, yang robot itu penuh dengan kampanye di dalamnya. Kampanye saya bangga nggak ngerokok nih, kayak itu. Jadi kita nggak mengatakan bahwasanya kamu jangan ngerokok, enggak, tapi kita yang nggak ngerokok, kita harus bangga sama diri kita bahwasanya kita nggak ngerokok. Bukan berarti kita menjaga kesehatan kita, enggak, itu sangat kecil dampaknya. Tapi setidaknya kita tidak merusak udara orang lain, itu yang paling penting sebenarnya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kalau inovasi-inovasi lainnya, kita juga misalnya sosial media kita juga alhamdulillah eksis ya, bisa dibilang eksis juga. Kemudian bahkan kadang-kadang dengan adanya sosial media kita, ada beberapa hal yang misalnya tindakan kekerasan itu malah dilaporkan ke sosial medianya kita, seperti itu. Nah, kemudian tugas kita sebagai pelapor itu tadi, kita menyampaikan, misalnya kayak dibilang Fayat tadi, ke P2TP2A, ke DP3A, oh ada kasus nih, dilapor seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi bisa dibilang, anak Fatar itu bisa dibilang sebagai antek-antek nih. Nah, antek-antek itu apa? Jadi kan kita juga pengguna sosial media aktif. Apabila kita melihat ada share sesuatu yang negatif di Instagram, kan misalnya seperti ingin menampilkan seorang anak korban, pelaku maupun dia sebagai saksi, kan nggak boleh dilihatkan wajahnya atau inisialnya seperti itu. Nah, apabila kita melihat itu salah, ini karena saya komunikasi penyiaran Islam nih. Nah, jadi apabila itu misalnya kita melihat ada satu yang janggal dan tidak sesuai dengan konteks-konteks ataupun kode etik yang ada, maka kita bisa melaporkan. Kenapa? Karena link forum anak ini sangat luas sekali seperti itu. Misalnya tingkatannya ada nasional, provinsi, kabupaten, kota, sampai di desa. Kemudian kalau misalnya lembaga yang mengikat kita, itu semua pemerintah bertanggung jawab atas hadirnya forum anak ini di tengah-tengah masyarakat. Bahkan itu sudah diatur di dalam peraturan menteri seperti itu. Nah, jadi kita berhubungan langsung dengan KPAI, kita berhubungan langsung dengan KPI, kita berhubungan langsung dengan banyak hal lah seperti itu untuk supaya jangan ada lagi lah bentuk-bentuk kekerasan, bentuk-bentuk kejanggalan, hal-hal yang dapat merusak generasi-generasi berikutnya. Kalau ya ada tambahan mungkin Fayat. Satu lagi, di forum anak tuh kami ada satu kegiatan yang nggak dipunya sama forum anak lain. Apa itu? Itu namanya Fatar Sumebet. Iya. Fatar Sumebet. Jadi program Fatar Sumebet ini dia fokus kepada bidang agama. Jadi kami sebelum memulai kegiatan, kami baca Al-Quran, baca hadis-hadis, kajian-kajian. Jadi kita nggak bilang, oh kamu kenapa nggak pergi ngaji? Tapi kami mencontohkan. Misalnya kami bilang ke kalian, kalian pergi ngaji. Tapi kami juga ngaji, kami juga mengkaji-kaji, kami ada ustadz. Jadi sebelum dimulai kegiatan, kami juga melakukan hal-hal yang berbau agama. Itu jadi di sekolah atau di forum anak? Di forum anaknya sendiri. Jadi ada juga yang agamanya. Jadi kalian juga nggak selalu dunia yang kalian pikirkan ya. Apalagi kalau di Aceh kan yang identik sama syariat Islam. Jadi kita tuh kita boleh gaul, kita boleh eksis, tapi budaya tidak boleh luput. Seru, keren sekali ya kalau generasi milenial ya. Apa daya dengan generasi zaman dulu. Oke, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap di Abaru Inang.